Taubat berarti meninggalkan kemaksiatan, dosa, dan kesalahan serta kembali kepada kebenaran, atau kembalinya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat. مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, amma ba'd. Anak-anak yang ibu cintai karena Allah, Ramadan adalah bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Bulan diwajibkannya berpuasa dan diturunkannya Al-Quran sebagai hidayah untuk manusia. Selain dikenal sebagai syahrul sabar, syahrul siyam, syahrul Quran dan syahrul jihad, Ramadan juga dikenal sebagai syahrul taubah, yaitu Ramadan bulan taubat. Sebab Ramadan memang momentum yang tepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana syaitan dibelenggu, hawa nafsu dikendalikan oleh puasa, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Sehingga bulan Ramadan bagi umat Islam adalah bulan yang sangat kondusif untuk beramal soleh, untuk bertaubat dan memulai hidup baru dengan langkah baru yang lebih baik. Anak-anak ibu yang ibu cintai karena Allah, taubat berarti meninggalkan kemaksiatan, dosa, dan kesalahan serta kembali kepada kebenaran, atau kembalinya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat. Orang yang bertobat termasuk ke dalam kelompok golongan orang yang beruntung, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Oleh karena itu, di bulan Ramadan orang-orang beriman harus memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah, mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada sesama manusia yang dizaliminya, serta mengembalikan hak-hak mereka. Taubat dan istighfar menjadi syarat utama untuk mendapat maghfirah, ampunan, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik taubat adalah yang bersegera tanpa menunggu, tanpa menunda-nunda. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Surat Ali Imran ayat 133. Anak-anak yang dicintai karena Allah sangat sayang kepada hambanya. Dibukakannya pintu taubat, disuruhnya kita menuju ampunan dan surganya. Allah sangat gembira saat hambanya bertobat. Kegembiraan Allah ini bahkan lebih besar daripada seorang musafir yang ketika pergi ke padang pasir itu bersama untanya, lalu untanya hilang bersama perbekalan yang ada pada unta tersebut. Lalu ketika unta itu kembali, musafir ini sangat gembira. Nah, Allah seperti itu, lebih besar kegembiraan Allah ketika hambanya bertobat kepadanya. Anak-anak yang ibu cintai karena Allah, dosa dibagi menjadi dua, yaitu dosa yang berkaitan dengan hak Allah dan dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Dosa yang berkaitan dengan hak Allah ada yang diampuni dan ada yang tidak diampuni. Yang tidak diampuni adalah dosa syirik, yaitu mempersekutukan Allah. Sementara dosa yang lain akan diampuni oleh Allah jika Dia menghendaki. Sedangkan dosa kepada sesama manusia akan diampuni oleh Allah jika hak itu telah dihalalkan atau ditegakkan qisas atau balasan atasnya di akhirat nanti. Anak-anak yang ibu cintai karena Allah, seringkali kita terjebak pada sikap meremehkan dosa kecil. Saat kita mungkin gibah, bercanda dengan kata-kata kasar, kata-kata kotor, bahkan bergaul dengan lawan jenis yang tidak islami, ya, kita beralasan, itu nggak apa-apa, itu cuma dosa kecil. Padahal orang yang meremehkan dosa kecil itu nggak sadar, dia sedang berhadapan dengan siapa? Siapakah yang maksiati? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan maha keras azabnya. La saghiratin ma'al israr. Tidak ada dosa kecil selagi terus dikerjakan, hadis riwayat Dailami.
Ibarat sebuah bintik noda, dosa kecil itu akan mengotori hati. Maka semakin banyak dosa, maka semakin banyak pula noda di hati. Innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtahu sawda'u fi qalbihi. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu fa in zada zadat. Sesungguhnya apabila seorang mukmin berbuat dosa, maka muncul bintik hitam dalam kolbunya. Kemudian jika ia bertaubat, meninggalkan dosa dan memohon ampun, maka hatinya bersih. Dan jika dosa-dosanya bertambah, bintik hitam itu pun akan bertambah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad Hasan. Anak-anak yang ibu cintai karena Allah, marilah kita sambut seruan Allah untuk bertaubat sebelum terlambat. Kini Allah menganugerahkan kepada kita momentum yang luar biasa di bulan Ramadan ini untuk dapat menjalani taubatan nasuha. Ramadan yang sangat kondusif dengan amal soleh dan minim pengaruh negatif dibandingkan bulan lainnya adalah kesempatan berharga yang belum tentu datang lagi kepada kita. Bukankah kita tidak pernah bisa menjamin bahwa kita akan hidup sampai Ramadan yang akan datang jika kita menunda taubat saat ini? Lihatlah betapa banyak orang yang Ramadan tahun lalu masih ada, tapi ketika Ramadan tahun ini sudah tidak ada. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang bermaksiat di siang hari bertaubat. Lalu Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat maksiat di malam hari bertaubat. Demikian itu tetap abadi sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin memaparkan syarat taubat secara singkat itu ada 3. Yang pertama, berhenti dari dosa yang dilakukan. Kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Jika ini berkaitan atau perbuatan dosa ini terkait dengan hak Allah. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan hak manusia, maka tambah satu syarat lagi, yaitu membebaskan diri dari hak manusia tersebut. Pembebasan ini tentu dengan penghalalan dari yang dizolimi atau terzolimi, atau mendapatkan keikhlasan darinya, itu dengan meminta maaf kepada orang yang kita zolimi. Semoga Ramadan yang juga dinamakan Syahrul Taubah ini kita manfaatkan bersama sebagai momentum taubatan nasuha, dan karenanya Allah menganugerahkan ampunan dan surganya kepada kita. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.